Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM saya 9041180883, akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan bab 10, isi PPT, yaitu mencapai keunggulan operasional dan kedekatan pelanggan aplikasi perusahaan, dan bab 14, menjelaskan isi diskusi di grup, yaitu crowdfunding. Bab 10, yaitu keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Materi kali ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya, di mana di materi ini ada lebih banyak istilah-istilah yang sudah akrab di telinga orang akuntansi. Baiklah, topik utama itu yang pertama, sistem perusahaan. Setiap divisi dalam perusahaan pasti punya tanggung jawab terhadap data-data yang berbeda, dan perusahaan besar punya banyak sekali divisi, yaitu database. Terintegrasi data-data dari semua divisi terhubung di sini. Semua yang berwenang dari masing-masing divisi bisa melihat atau mengakses ketika salah satu divisi mengupdate data mereka. Ketika salah satu divisi mengupdate data mereka, data pada database otomatis terupdate. Database itu terbagi atas 4. Yang pertama itu keuangan dan akuntansi, yaitu kas tersedia, piutang kredit, pelanggan, pendapatan, dan lain-lain. Terus yang kedua, sumber daya manusia, yaitu data karyawan, jumlah karyawan, jam kerja, biaya tenaga kerja, keahlian kerja. Terus yang ketiga, penjualan dan pemasaran, yaitu order atau pesanan, peramalan penjualan, retur, perubahan harga. Terus yang keempat, manufaktur dan produksi, yaitu bahan material, jadwal produksi, tanggal pengiriman, dan kapasitas produksi dan pembelian. Bahkan lebih dari 10 cabang tanpa ada sistem terintegrasi yang mendukung. Bayangkan jika perusahaan yang memiliki lebih dari 10 divisi atau bahkan lebih dari 10 cabang tanpa ada sistem terintegrasi yang mendukung aktivitas dari tiap-tiap divisi atau cabang tersebut. Yang pertama, keakurasan data. Yang kedua, aliran informasi. Yang ketiga, keputusan manajemen. Terus yang keempat, konsumen adalah raja. Yang kelima, kontrak supplier. Sistem perusahaan memudahkan atau lebih cepat dan lebih akurat semua proses bisnis tersebut. Macam-macam aplikasi perusahaan, yaitu yang pertama, supply chain management atau CCM. Yang kedua, customer relationship management atau CRM. Yang ketiga, enterprise resource planning atau ERP. Yang keempat, database management system atau DBMS. Terus yang kedua, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan proses bisnis pengadaan bahan mentah, mengelola menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikannya pada pelanggan. CCM itu bukan nama aplikasinya. CCM itu istilah untuk semua aplikasi software yang membantu mengelola rantai pasokan perusahaan. Aplikasi CCM itu membantu perusahaan merencanakan rantai pasokannya, mengelola dan menganalisis berapa banyak persediaan bahan mentah, setengah jadi, dan barang-barang jadi. Aplikasi software yang membantu mengelola rantai pasokan perusahaan. CCM itu terbagi atas 6. Yang pertama, raw materials. Yang kedua, suppliers. Yang ketiga, manufaktur. Yang keempat, distribution. Yang kelima, retailers. Terus yang keenam, customers. Keuntungan perusahaan pakai aplikasi CCM ini yaitu perusahaan bisa mengimbangi permintaan konsumen, mengurangi persediaan, mempercepat waktu pemasaran produk. CRM juga bukan nama aplikasinya, sama dengan CCM. Aplikasi CRM membantu perusahaan mengenal lebih baik konsumen mereka, mengelola dan menganalisis siapa pelanggan yang paling loyal, apa produk yang mereka minati, berapa banyak uang yang dia belanjakan
perusahaan, berapa nilai konsumen tersebut bagi perusahaan, dan bagaimana menghubungi mereka. Apa yang dapat perusahaan lakukan untuk mempertahankan mereka. Perspektif CRM fokus pada feedback dan kenyamanan pelanggan atau konsumen agar bisa loyal pada perusahaan. Penjualan melalui telepon atau ada yang biasa ditawarkan kartu kredit di telepon. Penjualan melalui web atau e-commerce. Penjualan melalui gerai eceran atau reseller, dropship. Yang kedua itu layanan. Call center, konsumen bisa menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait produk. Layanan sendiri melalui web atau konsumen bebas lihat serta memilih produk di web, mengorder serta melakukan pembayaran sendiri. 3. Pemasaran. Kemampuan mendapatkan data pelanggan untuk memperoleh prospek, mendapatkan target pemasaran yang tepat. Baiklah, selanjutnya bab 14, crowdfunding. Yaitu crowd berasal dari kata keramaian, funding yaitu pendanaan, yaitu pendanaan yang didapatkan dari banyak pihak atau keramaian. Jadi kita bisa dapat simpulkan crowdfunding adalah istilah yang digunakan untuk pengumpulan dana atau penerimaan dana dari banyak sekali pihak, yaitu tidak dari satu orang, tapi dari banyak orang untuk satu proyek tertentu dan harus melalui media sosial atau platformnya. Ada 4 model crowdfunding, yaitu equity based, yang kedua reward based, ketiga lending based, keempat donation based. Jadi ada yang berbasis ekuitas, ada yang reward, ada yang pinjaman, yang terakhir yaitu paling populer adalah donasi atau semacam dana. Tipe pertama yaitu donation based crowdfunding. Yang paling populer yaitu ketika kita membuka sosial media, contohnya Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain, pasti selalu muncul Kita Bisa. Nah, inilah salah satu bentuk contoh donation based crowdfunding saat COVID-19. Dan sebelum ada COVID-19, proyek-proyek yang didanai bisa seperti bencana alam, kemudian biasanya juga ada untuk memberikan bantuan pengobatan penyakit kanker untuk yang membutuhkan. Nah, ini memang benar-benar membantu orang lain, bukan bisnis atau usaha yang memberi dana. Itu betul-betul berdonasi, tidak mendapatkan keuntungan dari itu, contohnya beramal saja atau sukarelawan. Yang menjadi donatur atau memberikan dana bisa semua orang. Tipe kedua ini lending based crowdfunding, memiliki istilah lain yaitu P2P atau peer-to-peer lending berbasis pinjaman. Jadi orang memberikan pinjaman itu bukan cuma-cuma, yaitu dia memberikan pinjaman nantinya dibayar per bulan dengan bunga yang tertentu. Satu usaha itu mendapat feedback berupa penghasilan bunganya tergantung kesepakatan dari pemberi dana dan pemberi dana. Tipe ketiga ini lebih terdengar akuntansi karena ada kata equity-nya, jadi equity crowdfunding dia seperti P2P atau peer-to-peer lending. Kita tidak hanya memberi donasi, tapi kita mengharapkan imbalan berupa ekuitas atau saham dari usaha yang kita danai dari perusahaan tersebut. Selanjutnya reward based crowdfunding. Jadi ini bukan sekadar memberi bantuan, tapi kita mengharapkan reward feedback yang didapat itu bukan bentuk materi, seperti bukan bentuk uang, tapi reward tertentu sesuai dengan penyedia platformnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya bab 10 dan bab 14. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.